setiap saudara dimanapun Anda berada, sebuah sukacita untuk setiap kita hari ini. Kita menyembah Dia, kita berglori bagi Dia. Katakan haleluya. Yes, Tuhan itu baik. Firman Tuhan berkata bahwasanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita angkat penyembahan kita bagi Dia. Oh ya Tuhan, besar setiamu. Great is thy faithfulness, oh Lord. Haleluya, haleluya. Kiralaya shikarataya koralaya she. Kiralaya sikaranananayamo. Kiralaya siriananayamo. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh, guide my morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Turning this shadow of turning with thee. Though Jesus know thy compassions, they fail not. As
besar setiamu kepadaku. Mari angkat tanganmu saudara. Besar setiamu, oh, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Amin. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Oh, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Amin. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Oh, besar setiamu kepadaku. Besar, besar setiamu kepadaku. Jesus, yes Lord, kami sembah Engkau Tuhan. Glory, glory, glory. Kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau pagi ini. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan besar, sebab anugerah-Nya melimpah atas kami. Kiralaya shikarananananayamo, kiralaya shikarananayamo, kiranayamo. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau layak dipuja, Engkau layak ditinggi, Engkau layak Tuhan, terima kemuliaan. Yes Lord, yes Lord. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Amin. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu.
adalah Raja. And as we worship, and as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. Oh yes, Lord. And as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Mari saudara katakan dengan iman, sembah, sembah dan puji, Duh tahu. Sembah dan puji, Duh tahu. Sembah dan puji, Duh tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, Engkau Raja yang hidup. Pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, karena kami tahu Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang sudah menyediakan rumah kami di sorga. Engkau yang saat ini sedang bersyafaat untuk kami. Engkau yang sedang akan bahkan datang menjemput kami mempelaimu. Hamba berdoa, mari persiapkan setiap kami Tuhan. Kami sebentar bahkan akan bersorak-sorai. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau bertata atas pujian penyembahan kami di setiap rumah demi rumah mereka yang join live pagi ini. Engkau Allah yang ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak, kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat setiap saudara yang sudah join live pada pagi ini bersama dengan CST. Kami berdoa agar setiap engkau tetap diberkati Tuhan. Ada amin? Saudara, tidak lama lagi kita akan dengar bunyi sangkakala. Dan mari siapkan hati kita. Mari pujikan ini. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Juga Dia panggil namamu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Ingat, juga Dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya. Ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi katakan, ku jawab ya, ya, ya.
Tuhan berkata, Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Saudara siap sekali lagi memuji Tuhan? Mari Anda berdiri dan kita perkatakan dengan iman, biar Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Yes Lord. Kami rindu biar Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yes Lord. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan dengan iman, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
Tuhan surgawi. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Biar Engkau temukan Tuhan setiap kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Di saat Engkau nanti datang Tuhan, kami berdoa di dalam anugerah-Mu, biarlah ada roh yang menyala-nyala atas kami. Jamah setiap kami Roh Kudus. Jamah setiap kami Roh Kudus. Kami bahkan mengizinkan Engkau mari bekerja atas kami Roh Kudus. Mari bekerja atas kami Roh Kudus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saudara pujikan dari atas. Mari buka hatimu. Mari rindukan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Oh yes Lord. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu.
worship you in spirit and in truth. Oh yes, Lord, we want to worship you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu hal, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari saudara angkat tanganmu, katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you. Yes, we worship you, God. Oh, oh Jesus, we worship you, oh God. Thank you, Jesus. Apa berdoa bahwa kami Tuhan semakin mendekat dengan Engkau, sampai satu hari kami akan berjumpa muka dengan muka. Oh yes Lord, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman, I just want to share that the Lord is coming sooner than you expect. Just prepare yourself. Tuhan akan datang lebih awal dari yang Anda bisa bayangkan. Mari kita sediakan bersedia. Pribadi Anda, keluarga Anda. It's more about you. You need to prepare. Dan setiap kali semasa kita beribadah, saya berharap bahwa kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Don't just karena kalau kita tidak sungguh-sungguh Tuhan, mungkin nama Anda tidak akan tertulis dalam buku kehidupan. If your name is not in the book of life, you'll be very sad ending. Yes, Father, we thank you. We thank you this morning. We can worship you. We still have the freedom to worship you. Lord, we want to treasure this moment. Ya, kami mau menghargai setiap kesempatan untuk beribadah. Setiap kita mau bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Speak to us, Lord.
bicara dalam setiap kali Tuhan, setiap kali kita Tuhan. Speak to us, so that we may grow in the knowledge of you, Lord. Supaya setiap kami bisa bertumbuh dan menjadi matang di dalam Engkau. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you, Lord. Okay. Shalom. Morning, everyone. Apa kabar semua? Welcome to CST Sunday Service. So this morning we will learn the Word of God. And tajuk ialah tentang pekerjaan Roh Kudus. Tadi kita nyanyi banyak tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memang roh yang lemah lembut, roh yang begitu mau membimbing setiap kita. Ya. Dan kita juga tahu bahwa Roh Kudus ya Allah, salah satu pribadi Allah kita. So sebagai orang percaya kita harus mengerti apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. So mari kita lihat apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya. So the first point is pekerjaan Roh Kudus ialah dia menginsafkan orang dari tentang dosa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. The Holy Spirit will convict us of our sin. Dia akan menginsafkan dunia atas kebenaran, righteousness of God. Dan penghakiman. Dia akan menginsafkan kita atas penghakiman. About God's judgment in the end. So minggu terakhir ini sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengatakan bahawa dia akan menghantar seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus itu akan convict us. Apa maksud convict? Convict maksud ialah bahawa Roh Kudus akan meyakinkan kita, Roh Kudus akan menegur kita, Roh Kudus juga akan mengkoreksi kita, dan dia juga akan menghadir kita. Supaya kita tahu bahawa apakah kebenaran Tuhan, apakah dosa, dan apakah penghakiman di depan Kristus Yesus. Ya. So, Roh Kudus datang untuk menyadarkan kita bahawa akan dosa-dosa kita, supaya kita bisa bertobat, ya. Supaya setiap orang yang belum kenal dia bisa menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilahir baru. So yang penting tidak seorang manusia yang dapat datang dan percaya kepada Yesus bila Roh Kudus tidak terlebih dahulu berkarya di dalam dirinya. So if the Holy Spirit do not open the eyes of you, you won't be able to understand about the working of the Word of God. Di Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 mengatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So di sini Yesus menekankan bahawa kita harus dilahir kembali supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan syurga. Ayat 5 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, water baptism and in the spirit, di dalam roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. So untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah, seseorang perlu mengalami kelahiran kembali. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus masih terus bekerja di dalam hidup setiap orang percaya. Dia menuntun manusia kepada kebenaran, dan dia juga berbicara melalui hati manusia dan memberitahu juga tentang hal yang diingin oleh Tuhan kepada manusia. So semasa Roh Kudus berbicara, apakah respon kita? So itu sangat menentukan. Karena itu akan mengingatkan dan mendorong kita untuk insaf. The Holy Spirit will convict us so that we can repent. Kita bisa bertobat dari dosa dan pelanggaran kita.
Karena setiap kita, walaupun kita orang percaya, walaupun mungkin Anda pemimpin gereja, walaupun Anda mungkin pendeta, hamba Tuhan dan sebagainya, kita setiap saat, setiap hari kita berdosa di depan Tuhan. Dan kita perlukan Roh Kudus. Roh Kudus untuk menginsafkan kita, to convict us of our sin. Dan setiap kali semasa Roh Kudus menyatakan tentang setiap pelanggaran, setiap dosa, mari kita mempunyai kerendahan hati untuk bertobat, minta ampunan Dia, supaya kita bisa dibaharui dan dibenarkan. Hanya karena darah Yesus kita dibenarkan, ya. Dan permulaan dosa kita sangat tahu bahwa pada permulaan siapa yang berdosa sebenarnya? Di Taman Eden, Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon mereka bisa makan buah-buah di setiap pohon kecuali kepada pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Dan di Kejadian pasal 3 ayat 2 mengatakan, Tuhan katakan, jangan kamu, yaitu jangan Adam dan Hawa, jangan kamu makan ataupun raba, touch. You cannot eat, and you don't even touch the fruit, because when you eat and you touch, nanti kamu akan mati. Dan waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Itu perintah dari Tuhan. Ada kala mungkin kita tidak tahu mengapa Tuhan begitu insist, Tuhan begitu mengatakan bahwa Adam tak bisa makan buah di atas pohon yang di tengah-tengah Taman Eden. Tapi apakah Adam dan Hawa menuruti perintah Tuhan? Tidak. Karena mereka mau seperti Allah, dan mereka mau juga mengetahui tentang yang baik dan jahat. Seperti Lucifer mau seperti Allah. Dan Lucifer belajar begitu banyak tentang Allah, tentang hikmat Allah. Tapi kerana dia mau menjadi seperti Allah, itu sebab Tuhan dia dibuang ke dalam bumi ini. So ada kala jika kita tidak sadar bahwa iblis bisa memutarbalikkan banyak fakta tentang kebenaran. Seperti Adam dan Hawa, bermula Hawa, di mana dia ingat bahwa, what's wrong eating the fruit in the middle of in the Eden? Mungkin nothing wrong, tapi dia tidak taat. Dan kerana dia memilih untuk tidak taat kepada firman, kepada Tuhan Allah dia, mereka berdosa di depan Tuhan, dan mereka tidak lagi bisa menetap di Taman Eden. Dan Tuhan selalu memberi kita kehendak yang bebas untuk memilih. Tapi jika Anda orang bijak, Anda akan selalu memilih untuk mentaati firman, memilih untuk mentaati perintah dia. So bayangkan di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka face to face, mereka karib akrab dengan Tuhan, tapi mereka bisa jatuh. Bagaimana Anda? Mungkin Anda hamba Tuhan, mungkin Anda pemimpin gereja dan sebagainya. Jika Adam dan Hawa yang bergaul dengan Tuhan, face to face, there is no separation, tak ada yang memisahkan mereka, tapi mereka bisa juga berdosa. Bagaimana tentang Anda dan saya? So mari kita belajar untuk berjaga-jaga. Kita harus sadar bahwa semasa kita tidak mentaati, kita sebenarnya melanggar firman, dan kita berdosa di depan Tuhan. Dan secara sederhana, definisi tentang dosa ialah sin means missing the mark or end. Maksud dosa berarti meleset dari sasaran atau tujuan. Meleset dari sasaran atau tujuan. That is sin. Dosa juga berarti bahwa missing the true end of life. So when you miss the mark or the aim, what God have planned for you, you are actually missing the true end of life.
Maksud Anda juga kehilangan apa? Kehilangan akhir kehidupan yang sebenarnya, yang sudah Tuhan tetapkan. Anda bisa menyimpang. Jika Anda tidak berwas-was, mungkin you won't make it to heaven. When Jesus coming the second time, you may not make it if you are not careful. Dan kita tahu bahwa dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. Sekarang saya akan share berapa bahagian tentang dosa supaya kita tahu apa maksudnya dosa. Dosa juga bermaksud bahwa kita melampaui perintah Tuhan yang dikenal secara jelas. Maksud we trespass the distinctly recognized commandment of God. Perintah Tuhan seperti the Ten Commandment, 10 firman. Contohnya Tuhan Allah memerintahkan supaya jangan beribadah kepada Allah lain. Kalau kita beribadah kepada Allah lain, mungkin Allah itu ialah kekayaan Anda. You are actually sinning against God. Seandainya Anda tidak menghormati orang tua, Anda sebenarnya berdosa di depan Tuhan. Semasa Anda berucap dusta sesama, Anda sebenarnya berdosa di depan Tuhan. So ini semua perintah yang sangat jelas. Tapi apakah Anda bisa mentaati firman itu? Kita hanya bisa melakukan semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberi kuasa supaya kita bisa mentaati perintah Tuhan. Ini bagian pertama ialah semasa kita melampaui perintah Tuhan yang jelas. Bagian kedua, dosa juga berarti bahwa kita tidak taat terhadap suara Tuhan. Contohnya, semasa kita gagal mendengar, atau kita mendengar dengan ceroboh atau cuai dan tanpa memberi perhatian kepada Tuhan, itu juga bisa menjadi satu dosa di depan Tuhan. So semasa Tuhan berbicara, apakah kita bisa mentaati perintah Dia, mentaati apa yang Dia rindukan? So disobedience to God's voice is actually a sin before God, or hear carelessly or inattentively. So apa respon Anda semasa Roh Kudus berbicara? Biasanya, contohnya Roh Kudus katakan, pergi doakan seorang teman yang mungkin tinggal di tempat jauh. Apakah Anda akan melakukan? Sebenarnya bukan sama ada Anda mempunyai waktu atau tidak. Karena waktu sebenarnya prioritas. Anda mempunyai waktu. Anda mempunyai waktu untuk menonton TV, menonton berita dan untuk leisure life. Tapi Anda juga bisa mentaati Roh Kudus untuk mendoakan teman itu yang jauh. Contohnya lagi, apa respon Anda semasa Roh Kudus mau supaya Anda pergi untuk memberi kepada orang kekurangan? Contohnya pada masa lockdown seperti ini, orang ada kekurangan. Biasa semasa Roh Kudus berbicara, contohnya memberi, Anda pasti ada mungkin dalam keuangan, ada dalam bagian uang atau dalam bagian bahan. Anda pasti ada. Kalau Anda tidak ada, Roh Kudus tidak akan meminta Anda untuk pergi melakukan perintah Dia. So, apa respon Anda? So, apakah Anda bisa respon secara positif semasa Roh Kudus berbicara? Ataupun harap Anda tidak tersinggung jika Roh Kudus mengatakan bahwa mari memberi persembahan atau persepuluhan kepada gereja. Sebenarnya itu perintah. Jika kita tahu di Malaki pasal 3, itu satu perintah. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita, apakah Anda bisa taat? Ya. So itu sebenarnya itu kehendak bebas. Roh Kudus memberi kehendak bebas kepada setiap kita. Dosa ialah perintah yang jelas. Dosa ialah semasa Dia bicara dengan suaranya dan kita tidak taati. Dosa juga berarti bahwa
kita tidak hidup dalam kebenaran firman. Dan itu bisa dalam bagian kesalahan yang ringan atau pelanggaran atau dosa disengajakan. Contohnya, semasa di PKP sekarang, jika Anda ditangkap melampaui jam 10 malam, ya, ditangkap polisi, apakah Anda rela membayar kompau yang sekarang berapa? 1.000 kan? Atau Anda bisa selamat hari raya bagi sesuatu? Saya percaya Anda orang percaya, Anda tak akan melakukan. Tapi seandainya Anda Kristen yang cincai, Anda Kristen IC, Anda Kristen KTP, mungkin Anda hanya beribadah masa Christmas atau masa ibadah yang tertentu. Mungkin Anda akan mengikuti dunia. 1.000 berbanding dengan 100 ringgit. Sebagai businessman, sebagai orang yang tahu menghitung, saya percaya Anda tahu bagaimana untuk mengatakan yang mana lebih. Tapi jika Anda ialah anak Tuhan, saya percaya Anda akan rela membayar kompau 1.000, kan? Betul? Ya. Mari kita merenungkan. Dosa juga semasa kita tidak ada pengetahuan tentang firman. Ada kadang kita kata bahwa, saya tidak tahu tentang firman ini. Itu berarti karena Anda tidak berusaha untuk membaca firman. Sekarang dengan kemajuan begitu dahsyat, Anda ada HP, you have tablet, you have YouTube dan sebagainya. Anda juga ada Alkitab fisik. Anda bisa baca di mana-mana. Dan itu saya percaya Tuhan tidak akan menjadikan itu alasan supaya Anda bahwa masa Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang firman ini. Saya tahu bahwa Tuhan akan mengingatkan bahwa ada masa Anda enjoy, masa Anda main games. Apakah Anda bisa menggunakan masa ini untuk membaca firman, menggali firman, berdoa dan sebagainya? Dan saya percaya semasa Anda mengusahakan, Anda pasti bertumbuh di dalam firman. God is not looking at you to be a perfect person, but God is looking at your endeavor, usaha Anda. Itulah yang Tuhan melihat. Lagi kita di negara Malaysia atau Indonesia, kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Kita masih diberi kesempatan untuk membaca firman. Alkitab belum di-ban dan sebagainya. Berbanding dengan beberapa negara di mana mereka sangat susah mendapat Alkitab. Mereka sangat susah, dan untuk mendapat Alkitab sebenarnya ialah satu luxury, ada satu kemewahan untuk mereka. Tapi di Malaysia, di Indonesia, apakah itu menjadi sebab alasan Anda akan membagi kepada Tuhan Yesus nanti? So, satu dosa di mana ignorance bermaksud bahwa kita tidak peduli sebenarnya, atau kita tidak peduli, dan itu bukan alasan yang baik di mana kita tidak membaca Alkitab. Dosa against kekudusan. Ada satu quotation, ya. Ini dari D.A. Carson. Saya baca bahasa Inggris dulu. Dari D.A. Carson, seorang yang tokoh yang agak terkenal, yang sangat direspek. It says that people do not drift toward holiness. People do not drift toward holiness. We drift toward compromise and call it tolerance. We drift towards compromise and we call it tolerance. We drift toward disobedience and we call it freedom. We drift towards disobedience and call it freedom. Kehendak bebas tak? Di dalam bahasa Malaysia mengatakan orang-orang tidak hanya menuju kekudusan. Sebenarnya tidak, orang jika dilahirkan mereka terus mencari Tuhan. Tidak orang rindu untuk menjadi orang yang kudus. Tapi kita menuju kompromi dan menyebutkan toleransi.
kita menuju kompromi, ya. Contohnya tadi membayar kompau, ya, dalam masa PKP ini, kita bisa kompromi. Dan kita kata, nggak apalah cincai. Kalau Anda Kristen cincai, ya, mungkin Anda akan melakukan. Kita melayangkan menuju ketidaktaatan. Kita melayang menuju ketidaktaatan. Dan menyebutnya kebebasan, ya. Kebebasan. We are free. Free to choose. Free to choose not to obey God. Itu ayat dari D.A. Carson. Sebenarnya Roh Kudus ya satu gentleman. Roh Kudus ya roh yang lembut, lemah lembut. Dan dia tidak akan memaksa Anda. Tapi pilihan Anda akan menentukan apakah Anda, whether you make it later, when the second coming of Jesus Christ. Pilihan Anda mungkin akan menentukan masa kali kedua Tuhan datang. Ya, so it's up to you. Kehendak bebas. Apakah Anda mau taat atau tidak? Pekerjaan Roh Kudus juga dia akan membimbing kita kepada kebenaran. The Holy Spirit lead us to the truth, to righteousness and truth. Tanpa tuntunan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat memahami setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab. Tanpa tuntunan Roh Kudus, no one will understand the word of God. Di Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku, dia yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Poin pertama, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So, Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus akan mengingatkan. Tapi persoalannya ialah, apakah Anda membaca firman? Seandainya Anda mau mendalami, contohnya dalam kursus kimia di sekolah di universitas, saya percaya Anda harus terus belajar. Sama juga, kalau Anda tidak ada firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengajar Anda lebih dalam? Kalau Anda mungkin hanya tahu mungkin 3 ayat di dalam seluruh Alkitab, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup Anda? Jika Anda hanya tahu 3 ayat di dalam Alkitab, bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kamu? Karena firman Tuhan begitu banyak. Tapi jika Anda hanya tahu 3 ayat saja, bagaimana? Apa yang Roh Kudus bisa ingatkannya? 3 ayat itu saja. So, berapa yang Anda upload ke dalam hati Anda dan dalam pikiran Anda, itu akan menentukan bagaimana Anda bisa dipimpin ke dalam kebenaran. Ya. Di Yohanes pasal 16:13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang Roh kebenaran, dia akan menuntun kita kepada kebenaran, yaitu righteousness, spirit of righteousness. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Ada kala orang pick and choose tentang kebenaran, tentang righteousness of God. Tapi Roh Kudus akan membimbing Anda kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitahu Anda tentang seluruh kebenaran, dan dia juga akan memberitahu tentang hal-hal yang akan datang. Isn't it good? Holy Spirit, Tuhan akan memberitahu apa yang akan datang. Mungkin tentang Anda akan menimpa bahaya, contohnya mungkin dalam beberapa hari lagi. Tuh, Roh Kudus bisa mengingatkan Anda supaya Anda diluputkan. Roh Kudus mengatakan bahwa jangan ambil projek ini, jangan ambil projek ini, nantikan aku. Dan semasa Anda mentaati, Anda tidak ambil projek itu, walaupun mungkin itu projek itu bernilai berjuta-juta ringgit.
Anda mentaati, dan Anda diluputkan. Contohnya, seandainya Anda mengambil projek sebelum PKP, apa yang akan berlaku? Projek Anda tak akan bisa start. Ada social distancing. Mungkin your financing, tentang keuangan mungkin ada cabaran. Your financing, how to finance the project? Mungkin Anda ambil banyak pekerja. Bagaimana Anda bisa finance semua pekerja Anda? Tapi semasa Anda taat kepada Dia, semasa Anda mendengar Dia, kerana Roh Kudus akan memimpin Anda kepada hal-hal yang akan datang. Dan juga ingat bahawa Tuhan Yesus akan datang very soon. God will come very soon. Be prepared for yourself. First, prepare yourself. Second, prepare your family member and your loved one. Mari kita mendengar bahawa, mari kita sungguh-sungguh bertumbuh supaya jangan nanti Tuhan katakan bahawa Dia tidak mengenal engkau, Anda. So sekeras-kerasnya manusia berupaya untuk memahami Allah manusia, tapi tidak akan mengerti. Pernyataan ini adalah jaminan bagi orang percaya bahawa bukan kepandaian yang menentukan seseorang dapat memahami kebenaran, tapi Roh Kudus yang membimbing. Ada banyak orang pandai, ada banyak orang bijak, mungkin IQ yang sangat tinggi, tapi jika bukan Roh Kudus yang membuka pikiran dia, mental dia tidak akan bisa mengerti. Anda tidak akan bisa mengerti dan bisa dibimbing oleh Dia. Hanya Roh Kudus yang dapat membuka hati manusia dan dapat mengerti tentang kebenaran firman Allah. Apabila manusia dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan dibuka pikiran dia, sehingga dia dapat mengerti akan apa yang dahulu dia tidak mengerti. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus sedia, rela untuk membimbing Anda. But you need to be ready. You need to be willing to be led by the Holy Spirit. Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. So Roh Kudus bukan setakat membimbing Anda saat ini. Ia akan beserta dengan Anda selama-lamanya. Kerana Roh Kudus diam di dalam Anda. Karena Anda yang baik Allah. Ayat 7 mengatakan, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. The world will not know Him. The world will not know the Holy Spirit when the Holy Spirit speak. But you know, karena Anda anak Tuhan, Anda orang percaya. Dan saya berharap bahawa Anda bisa tahu bahawa setiap kali Roh Kudus berbicara, Anda bisa belajar untuk mentaati. Anda bisa belajar untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sangat penting. Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran, kepada righteousness of God. Pekerjaan Roh Kudus juga, Dia akan memimpin kepada kehidupan dalam ketaatan dan kekudusan. Roh Kudus akan membimbing kita hidup taat dan kudus, yaitu obedience and holiness. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan orang percaya akan terus berkaya dan membimbing orang percaya tersebut tetap kudus dan taat. If we allow Him to lead us, Roh Kudus akan membimbing Anda. Jika Anda di dalam perjanjian lama, Anda pasti mengingat tentang firman ini bahawa obedience is better than sacrifice. Di mana Raja Saul, dia memberi korban sebelum Nabi Samuel datang. Karena dia ditekan. Karena anak buah dia mau membunuh dia. Karena semua laskar-laskar mau membunuh sendiri, mau membunuh dia. He cannot take the pressure. Oleh itu dia membuat korban di depan. Yang seharusnya itu
tanggung jawab. Itu tanggung jawab Nabi dan Imam Samuel. Di sini Roh Kudus bicara bahwa ketaatan, sangat ketaatan. It's not how smart you are, but are you faithful? Are you obedient? That's more important. And many times God cannot use too smart people. Sometimes more highly qualified people. Mengapa? Adakah Tuhan tak bisa memakai orang yang bijak, orang yang pandai? Mengapa? Karena mereka tidak mau dituntut. Karena mereka tidak tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Oleh itu, saya mau share kepada setiap yang streaming. Mari kita mempunyai hati yang tunduk, hati hamba, ada kerendahan hati untuk tahan Roh Kudus. Karena jika Anda tidak belajar khusus tentang ketaatan, ketundukan, kerendahan hati, Anda bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Anda bisa menyimpang dari firman Tuhan. Mungkin Anda kata, saya masih beribadah, saya mungkin pemimpin gereja, saya pelayan gereja, I'm okay. Tapi semasa Anda masih ada tanduk di atas kepala Anda, dan Anda tidak bisa tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Semasa saya bicara tentang itu juga bicara kepada saya bahwa kita sebagai manusia, kita orang berdosa. Kita tahu dari leluhur kita ada Hawa, orang berdosa. Dan kita jika dibandingkan dengan mereka face to face, mereka berhubung akrab dengan Tuhan, tapi bisa jatuh. Bagaimana dengan kita? We are no better. Anda bisa jatuh. Anda bisa jatuh. Sebenarnya banyak orang yang bijak, mungkin yang melayani Tuhan, mungkin hamba Tuhan juga jatuh. What is you? What is me? Anda bisa jatuh. Saya bisa jatuh. Semua orang bisa jatuh. So mari kita belajar untuk taati. Kalau kita denial, kalau kita tidak belajar untuk taat dan belajar untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, Anda akan menjadi lebih sombong. Karena itu satu bagian kesombongan, ego. If you don't learn this lesson, you may not make it when the coming of Jesus the second time. So mari kita belajar. 1 Petrus 1:2 mengatakan, yaitu orang-orang terpilih. Di sini sebenarnya di depan Tuhan tidak ada favoritism. Tidak, Tuhan tak pernah ada pilih kasih. Tuhan tak pernah melihat latar belakang Anda. Apakah Anda orang kaya, orang miskin? Apakah Anda berpendidikan tinggi, pendidikan rendah? Apakah Anda mempunyai akademik teologi atau tidak? Tuhan tak pernah pilih kasih. Tapi apakah Anda ready untuk dipakai Tuhan? Sebenarnya itu yang lebih penting di mata Tuhan. Ada banyak orang cerdik, pandai, bijak, tapi Tuhan tak bisa memilih mereka karena they are not ready. They cannot be in the leadership position. Mereka tidak bisa memimpin. Karena mereka tidak menghidupi firman. Di 1 Petrus 1:2 mengatakan, yaitu orang-orang yang pilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan orang pilih, Anda lihat seterusnya firman-Nya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau Tuhan memilih Anda, Dia akan memberi apa? Kasih karunia, a lot of grace, abundant grace to you, damai sejahtera, shalom yang melimpah, abundant shalom, abundant peace to you. Kalau Anda dipilih Tuhan, when you are ready, Tuhan akan memilih Anda. But when you are not ready,
Tuhan tak bisa memilih Anda. Tuhan mungkin bisa pakai dengan sederhana saja. So, pagi ini mari kita mempunyai hati yang terbuka. Belajar apa? Belajar untuk taat. Belajar untuk kudus. Because you are the royal priesthood. Sebenarnya dalam firman, you are royal priesthood. Whether you believe it or not believe it. Sama Anda percaya bahwa Anda imamat ilahi, you have been chosen. Tapi apa yang membedakan ialah hidup Anda. Apakah Anda hidup dipimpin Roh Kudus? Apakah Anda hidup kudus, set apart for God? Apakah Anda selalu memilih firman dan perintah Tuhan, atau Anda memberontak? Itu yang membedakan di tempat Tuhan. Tuhan tak pernah pilih kasih. Kadang-kadang mungkin ada di antara Anda, mungkin dari gereja lain yang sebagainya, mungkin Anda kata, mengapa mungkin pastor atau pemimpin tidak memilih saya? Mengapa dia lebih berkenan kepada contohnya orang A, orang B dan sebagainya, tapi dia tidak memakai saya? But I just want to tell you, you need to search yourself. Anda harus menyelidik sendiri. Anda harus jujur. Bagaimana hidup Anda? Bagaimana hidup Anda? Berkenan, memberontak, atau taat? Karena Tuhan tak bisa menggunakan orang yang memberontak, yang tidak bisa mentaati firman. Tapi mereka yang pilih, Tuhan akan memberi mereka kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. Do you want it? But you must be ready. So, pekerjaan Roh Kudus juga mengatakan bahwa Roh Kudus akan menuntut yang terhilang untuk kembali. Terhilang untuk kembali ke jalan yang benar. The Holy Spirit always draw the lost to the right way, to the way. That's the work of the Holy Spirit. Roh Kudus sentiasa membawa mereka yang hilang kepada jalan Tuhan, jalan yang benar. Dalam perjanjian lama, berulang kali Roh Kudus memperingatkan umatnya saat mereka menyimpang untuk kembali dari jalan yang benar. Satu contoh ialah tadi kita sudah belajar bahwa bagaimana mereka memberontak. Masa itu Allah bicara face to face, perintahkan mereka bahwa jangan makan pohonnya di tengah-tengah taman Eden. Tapi mereka memberontak. Mereka tidak taat, mereka makan. Tapi dalam kasih karunia Tuhan di Kejadian pasal 3 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan akan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah kamu? Di manakah engkau? Allah masih mengasihi walaupun ada menyimpang. But are you willing to come back to God? That's the question. Apakah respon Anda? Respon negatif? Tak maulah. Tuhan sudah tidak berkenan dalam hidup saya. Saya tak mau balik. Tapi di sini kita bisa lihat hati Tuhan. Hati Tuhan apa? God is love. Tuhan ialah kasih. God is love. God always love. Whether you accept Him or not, whether you accept His invitation or not, it's up to you. Tapi apakah Anda mau respon dengan benar? Tuhan masih kata, di manakah engkau Adam dan Hawa? Dan satu lagi contoh di mana Nabi Yunus, semasa Allah perintah dia untuk bernubuat kepada Niniwe pada masa itu yang begitu kejam kepada orang Israel. Tapi Yunus sebagai Nabi, dia menolak panggilan itu. Sebenarnya dia bukan menolak, dia lari. Tapi semasa dia bisa balik kepada Tuhan, dia tunduk. Akhirnya taat dan dia berkhotbah di depan Niniwe. Bertobatlah. Dan betul-betul dari raja Niniwe sampai setiap bangsawan, setiap rakyat di sana, sampai setiap binatang dan sebagainya bertobat. Mereka diluput dari apa?
penghakimannya segera yang instan. Tuhan mau menghakimi, tapi Tuhan memberi kesempatan. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan berkata bertobatlah. Niniwe dan Niniwe sungguh-sungguh bertobat, dari yang atas raja sampai binatang, mereka bertobat, mereka diluputkan. Itulah kasih Tuhan. Tuhan sentiasa mau memberi kesempatan kepada kita. Allah yang sama terus melakukan hal tersebut sampai hari ini. Berkat dan pembebasan diterima oleh semua orang yang menjawab panggilan Allah. Dan saya mau sharing sedikit bahwa kesaksian pribadi saya bahwa dulu sebelum saya bertobat, saya sangat duniawi. Apa yang saya lihat ialah posisi, pekerjaan, uang, kekayaan dan sebagainya. Saya mengejar. Tapi semasa saya lebih mengejar keuangan, kekayaan, posisi dan sebagainya, semua ini lebih jauh menjauhi dari saya. Sampai saya mempunyai masalah keuangan dan sebagainya, dan hubungan, masalah hubungan dan sebagainya. Oleh itu, semasa kita mau mengikuti dunia, jika Anda masih mengejar kekayaan, jika Anda masih lebih mementingkan, bukan bahwa uang tidak penting, saya tidak berkata bahwa uang tidak penting, saya tidak berkata bahwa pekerjaan tidak penting, saya tidak berkata bahwa mengurusi rumah tangga tidak penting. Tapi apakah prioritas Anda sebenarnya? Semasa Anda memberi prioritas kepada Tuhan, saya percaya Anda bisa melakukan, Anda bisa mentaati, Anda bisa balik kepada Tuhan karena Anda mempunyai prioritas. Tapi jika prioritas Anda hanya bekerja siang dan malam tanpa rehat, bekerja untuk mencari uang, kekayaan dan sebagainya, ataupun mungkin Anda bekerja hanya untuk mencukup keperluan rumah tangga, itu tidak salah sebenarnya. Tapi jangan sampai Anda mengabaikan Tuhan. Jangan sampai Anda mengabaikan Roh Kudus. Because Efesus 3:20 mengatakan, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works us. Apa yang kita minta dan doakan, Tuhan bisa melimpahi lebih apa yang bisa kita doakan dan rindukan. Kalau Anda bergantung kepada Tuhan, kalau Anda bergantung kepada kekuatan, memang pekerjaan dan kekuatan Anda hanya mempunyai hasil yang tertentu saja. Tapi dengan bergantung kepada Roh Kudus, saya percaya Anda pasti sangat berhasil. Mungkin bukan sekarang. Tuhan melihat kesetiaan Anda, ketaatan, ketundukan Anda. Saya percaya Tuhan akan mencukupi, lebih dan cukup kepada kehidupan Anda keluarga. Di Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. So God always have a condition. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh apa? Pedang. Wah. Jika kamu melawan dan memberontak, ayat 20, ini firman Tuhan mengatakan, kamu mau melawan Tuhan, kamu mau memberontak, Anda memberontak kepada manusia, oke. Tapi jika Anda juga memberontak terhadap Tuhan, who is more powerful? Dia pencipta kita. Anda dan saya hanya ciptaan dia saja. Ciptaan kecil. Maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. So ingat bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan, to convict our sin, menginsafkan atas dosa kita. Mungkin Anda begitu jauh dari Tuhan. Anda sudah begitu jauh sampai dia bisa mendengar Tuhan. Anda memang sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan mau mengisahkan Anda tentang dosa Anda. It's a sin. Dan dosa kita tahu akan memisahkan kita dari Tuhan, kan? Dosa akan memisahkan Anda dari Tuhan.
Dan jika Anda tidak mengambil langkah untuk balik dan bertobat, apa yang berlaku adalah Anda dipisahkan dari Tuhan. Semasa Tuhan datang kali kedua, Anda dihakimi, Anda mungkin akan dibuang ke lautan api, ditindas, diseksa selama-lamanya, forever. Pekerjaan Roh Kudus ya juga untuk menyatakan tentang kebenaran kepada kita. Pekerjaan Roh Kudus juga mengajar kita untuk hidup taat, hidup kudus. Hidup taat, hidup kudus. The world may laugh at you, but you have to choose. You have to choose God, Jesus Christ, as your personal Lord and Savior. Or you can choose the world, kekayaan, cara orang fasik dan sebagainya. Mungkin Anda juga akan tetap kaya, but will you make it? Will you be in heaven? Semasa Tuhan datang kali kedua, apakah Anda akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di syurga? Atau Anda akan dilempar ke lautan api selama-lamanya, diseksa selama-lamanya? Forever. It's not about 1 juta tahun atau 1.000 juta tahun. It's forever. Anda akan diseksa. Dan Anda akan mengatakan, lupakan aku dari seksaan lautan api, tapi tak bisa. Semasa Anda dipisahkan, game over. Apa yang sudah dihakimi, Tuhan sudah buat keputusan. Jika Anda tidak bertobat, Anda hanya mungkin akan di lautan api, di neraka. So ingat bahawa semasa Roh Kudus datang, Dia akan mengisahkan dunia akan dosa. Dia akan memberitahu kita tentang kebenaran, mengajar kita tentang taat dan hidup kudus, dan Dia juga datang untuk menghakimi. Dan jika Anda sudah belum kenal Tuhan, atau sudah jatuh, ada orang percaya sudah jatuh, Anda tidak hidup kudus, Anda sudah menyimpang, mungkin Anda Kristen KTP. Saya mau memberi kesempatan untuk Anda balik kepada Tuhan, balik kepada Tuhan. Anda mungkin bisa menikmati dunia ini, kekayaan, mungkin Anda ada bungalow, Anda mempunyai kereta yang mewah, Anda mungkin bisa makan yang enak, mempunyai diamond gold, mempunyai jam yang baik dan sebagainya. Tapi itu hanya untuk 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 170 tahun. Anda juga pasti meninggal kan? Anda dan saya sama, kita manusia, kita akan meninggal. Semasa kita meninggal, jika Anda belum ya Tuhan, atau Anda sudah jatuh, Anda sudah jauh dari Tuhan. Akibat jika Anda tidak bertobat, Anda akan dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya di neraka. Karena firman kata, no one come to the Father except through me. No one. I'm the way, the truth, and life. Saya jalan kehidupan dan kebenaran. No one come to the Father, no one come to the heaven Father except through Jesus Christ. He's the only way. Dunia berkata bahwa ada banyak cara, ada banyak agama, ada banyak cara, ada banyak yang baik dan sebagainya. But I choose to believe the Bible, Alkitab, bahwa Jesus is the only way. Yeah, you can choose other. It's okay. It's your choice. Tuhan memberi kita kehendak bebas. And Jesus is coming very soon, sooner than what you expect. Yang lebih cepat, lebih segera, lebih cepat yang bisa Anda bayangkan, Tuhan akan datang. If you are not prepared, Anda akan seperti 5 gadis yang tidak bersedia, tidak mempunyai minyak yang cukup. Yang orang percaya, jika Anda streaming, Anda yang orang percaya yang sudah bersedia dengan minyak cukup menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Puji Tuhan. Jangan sampai Anda menjadi 5 gadis yang tidak mempunyai minyak cukup. Semasa Tuhan datang, Anda baru pergi mencari minyak, Anda baru pergi mencari Tuhan. Apakah Anda bisa, Anda bank here, bank there? You may make it, you may not. Bahwa jamaah setiap streaming,
sama ada mereka jemaat CST atau bukan dari jemaat CST. Mari mereka mempunyai hati yang terbuka, hati yang lembut untuk menerima firman. Karena Engkau Roh Kudus yang lemah lembut. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sedang berbicara sesuatu ke dalam hidup Anda. Jangan menantang, jangan melawan, jangan memberontak, jangan. Karena iblis mau supaya Anda memberontak. Jika kedagingan, daging Anda memberontak, pasti saya lebih benar, dia salah, saya betul. Mungkin kau kata, saya dilukai, apa yang dia katakan salah. Mungkin kamu katakan bahwa begitu. Tapi saya mau berkata bahwa mari mempunyai hati yang lembut, mempunyai kerendahan hati, mengalah di depan Tuhan. Jika Anda bisa jujur, mari angkat tangan di mana-mana, angkat tangan di depan Tuhan. Karena Tuhan maha ada, maha hadir. Dia ada di mana-mana. Angkat tangan kamu di depan Dia, bertobat di depan Dia, bertobat. Semasa kamu bertobat, saya percaya ada harapan. Ada harapan semasa kamu bertobat. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, pagi ini saya mengaku bahwa saya seorang yang berdosa. Ampuni semua dosa saya, semua pelanggaran, semua pemberontakan saya terhadap Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang setia, yang adil. Semasa aku mengaku dosa di depan Engkau, Engkau sedia mengampuni aku. Engkau sedia menerima aku. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan, sekarang hamba mau mendoakan untuk mereka yang mengatakan begitu di depan Engkau, yang sudah bertobat dengan jujur, dengan hati yang tulus. Ya Tuhan, agar Tuhan Yesus, Roh Kudus sedang mendengar setiap perkataan mereka, pengakuan mereka, deklarasi mereka bahwa mereka memang berdusta, orang yang berdosa. Ya Tuhan Yesus, ampuni mereka. Jamah hidup mereka saat ini. Buka hati mereka. Terus campur tangan di dalam hidup mereka mulai pagi ini, mulai saat ini. Campur tangan. Terus diam di dalam hidup mereka. Biar mereka mempunyai hati yang lembut dan dipimpin oleh Roh kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya mereka bertekad untuk hidup kudus, untuk hidup kudus di depan Kau. Karena tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Engkau. For you are the holy God. God is holy. God is holy. You cannot see God without holiness. Karena darah Yesus, anak domba yang sudah dikorbankan di atas kayu salib untuk dosa setiap Anda dan saya, setiap pelanggaran, setiap penyakit dan sebagainya. Tapi hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kami memujikan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit, karena darah Yesus yang sudah dicurahkan, karena Engkau rela merelakan diri di atas kayu salib. You have conquered the death. Engkau sudah mengatasi kematian.
Juga berarti bahwa kita sebagai orang percaya, kita sudah mengaku bahwa karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai satu tempat di surga nanti. Semasa Engkau datang menjemput, kita akan diterima oleh Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dan lebih dari itu bahwa Roh Kudus datang untuk memberitahu, memimpin setiap orang percaya bahwa Tuhan memberi Anda kuasa dinamis. Tuhan memberi Anda kuasa. Tuhan bukan datang untuk memimpin, mengajar, tapi Tuhan datang, Roh Kudus datang memberi Anda kuasa untuk mengatasi setiap godaan, setiap temptation, setiap cobaan, setiap testing. Tuhan memberi Anda kuasa. Dan Tuhan selalu juga memberi Anda jalan keluar. Ingat, sebagai orang percaya, Tuhan selalu memberi Anda jalan keluar. Ingat, jangan ikuti iblis bahwa Anda tak ada pilihan. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Jika ada orang percaya, mungkin Anda harus duduk seperti mutiara malam semalam. Pas Barry share tentang duduk diam, dengar, renungkan, dan simpan semua ini di dalam hati engkau. Semasa Anda diam, bisa duduk diam seperti Maria. Saya percaya Tuhan akan membimbing Anda. Jika Anda dalam kesesakan, jika Anda dalam pergumulan, jika apa juga pergumulan financial, pergumulan hubungan suami istri, pergumulan dengan orang tua atau anak, pergumulan dengan mungkin di tempat kerja, pergumulan mungkin tentang usaha pekerjaan Anda dan sebagainya, pergumulan bahwa Anda ditindas oleh orang dan sebagainya. Saya mau mengatakan bahwa belajar. This is the time that you learn from Holy Spirit. You learn to hear from the Holy Spirit. Kan, Roh Kudus selalu membimbing. Tapi mari Anda duduk diam, belajar untuk mendengar. Karena semasa banyak cabaran, mungkin pemimpin Anda tidak bisa menolong Anda, pastor tidak bisa menolong Anda, orang tua tidak bisa menolong Anda, saudara dalam keluarga Anda tidak bisa menolong Anda. Tapi ada Tuhan. Ingat, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang maha hadir. He is a God of wisdom. He is a source of wisdom. Holy Spirit is a source of wisdom. Jika ada kesesakan, Holy Spirit ialah penghibur. Dia adalah penolong. Dia akan mengajar Anda tentang kebenaran. Dan mari belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan, hamba sudah sampaikan tentang firman-Mu Tuhan. Biarkan yang sempurnakan semua Bapa. Sempurnakan yang mereka yang sudah bertobat di depan Kau. Jamah mereka, bimbing mereka. Biar hidup mereka selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Roh yang lembut, Roh yang lembut, Roh yang selalu memberi kita kebebasan, pilihan untuk bebas memilih. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan, kesetiaan, semua kemuliaan, kehormatan dan ketinggian hanya bagi-Mu, Yesus Kristus. Dan semua yang sudah katakan, Amin. Haleluya, saudara diberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi katakan yes. Tuhan itu luar biasa. Amin. Saudara, pada hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan.
Dan sekali lagi kami dari CST memberikan satu pengumuman untuk setiap saudara yang rindu menabur di CST. Baik Anda memberikan persepuluhan, janji iman atau persembahan, Anda boleh pakai dua cara ya. Anda boleh memakai online transfer, atau Anda juga boleh memberikan cash kepada koordinator sel atau juga kepada kepala keluarga setiap rumah. Kemudian nanti kepala keluarga itu akan mentransferkan kepada gereja ya. Kami mengawalukan setiap saudara, Anda yang mau memberikan secara khusus online transfer, Anda boleh membagikan kepada khususnya Public Bank. Kita memiliki bank yaitu Public Bank dengan nama Cornerstone Tabernacle, dan account number dia 320-620-5221. Kami berdoa agar setiap saudara kiranya Tuhan memberkati. Kini saatnya kita akan memberi, kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan, menegur, dan juga membawa kami, memimpin kami kepada jalan yang benar. Kini saatnya kami mau memberi ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati semua yang mereka memberi, yang memberi dengan hati yang bersuka cita, karena kami tahu kami sedang menabur untuk kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Kini saatnya kita akan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan sekali lagi. Dengan Anda memberi di dalam keluargamu, katakan, dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab Dia ya. Ya. Biar ketika Tuhan memanggil engkau hari-hari ini, belajar punya hati seperti Samuel. Ku jawab ya, ya, dan ya. Amin. Sekarang kami mau saudara sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu secara khusus. Kami berterima kasih untuk Anda-Anda yang sudah join live dalam ibadah CST hari ini. Dan biar anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Amin saudara. Mari angkat tanganmu di rumahmu, dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya.
berada di dalam semua situasi dan kondisi kami hari-hari ini ya Tuhan. Kehidupan dunia yang semakin tidak menentu. Beri kami hati yang lemah lembut ya Tuhan, untuk kami menjawab ya atas panggilan-Mu. Ketika Roh Kudus Engkau menegur kami, Roh Kudus Engkau menginsafkan kami, beri kami hati untuk bertobat dan berubah. Bapa, hamba berdoa untuk semua mereka yang sudah live pada hari ini. Keberkatilah atas hidup mereka, diberkati pekerjaan mereka. Setiap suami dan istri akan bisa menjadi bapa dan ibu rohani dimanapun mereka berada. Bukan hanya kepada anak-anak mereka, tapi mereka akan mulai memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami berdoa, biar Engkau pakai kami Tuhan di hari-hari terakhir menjadi alat berkat kepada siapapun ya Bapa. Hamba berdoa dan lepaskan berkat damai sejahtera atas setiap mereka. Bahkan orang-orang yang muda, Tuhan Kau pakai mereka seperti di tangan anak panah sang pahlawan. Engkau urapi mereka menjadi generasi yang tahan banting, menjadi generasi yang hidup di dalam kekudusan, menjadi generasi yang bisa menjadi teladan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa juga kiranya anugerah-Mu turun atas setiap mereka. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang bersedih Engkau hibur Roh Kudus. Dan hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami bisa melakukan banyak hal karena kami tahu itu bersama dengan Tuhan. Bapa, sekali lagi hamba lepaskan anugerah cinta kasih yang dari Tuhan, persekutuan yang daripada Allah Bapa Putra Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi saudara, esok kita ada Mutiara Malam di CST. God bless you.